Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hajja baita falam yarkus walam yaksuk kharaja min junubihi kayawma waladat ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para guru dan orang tua, di antaranya guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Jalal Haji Jalaluddin, Al-Mukarram Ustaz Baidawi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Siddiq, para alim ulama dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Kita doakan bil khusus untuk para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu diberi keberkahan di dalam kehidupannya. Tentunya juga yang sama-sama kita hormati, yang baru saja pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarram Ustaz Jainal. Mudah-mudahan salawat yang kita baca pada malam hari ini disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga alhamdulillah MC kita yang mengurus daripada acara ini luar biasa. Suaranya bagusan dia sama saya. Makanya disuruh saya beli mic yang itu, yang ini aja dah biar mirip dikit. Yang sama-sama tentunya kita hormati dan kita muliakan, yang pada saat ini menjadi duyupur rahman, tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, Bang Heri Supandi. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini bil khusus untuk Bang Heri Supandi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan, dimudahkan, dan juga tentunya ibadah umrahnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah musholah Nurul Kamil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat wasilahnya saudara kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, Bang Heri Supandi, kita berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Haflatul Wada, dalam rangka mengirimkan doa, dan juga kita titip sekaligus doa kepada beliau. Insya Allah kita pun bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Kira-kira ini semua yang datang mau nggak umroh? Mau haji nggak mau?
Udah daftar? Belum. Kalau mau doa kagak daftar repot sama sekarang. Entar saya kasih rahasianya. Mau sekarang apa mau entar? Entar aja lah. Salawat teriring salam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, dan juga dengan wasilah pada malam hari ini insya Allah kita semua diberikan kesempatan ziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pergi haji atau umroh itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu nasabnya, yang kedua nasibnya, yang ketiga nisabnya. Ini Bang Heri kalau tadi kita dengarkan, guru kita udah sampaikan bahwa beliau ini nasib yang beruntung. Bener gak? Saya bilang sama Bang Heri, dia ke rumah waktu itu lagi duduk di majlis di rumah. Dia ngeliat-ngeliat gitu. Gak taunya dia lihat. Dalam hatinya, kapan nih Ustaz saya bisa pergi haji? Kemarin tahu-tahu dia ngomong sama saya bisik-bisik. Cuman saya bilang seperti kayak Ustaz Jalul. Alhamdulillah. Cuma dalam hati ini bohong apa bener nih gitu. Dikasih lihat nggak taunya. Masya Allah bener. Saya bilang udah ente ini beberapa hari ini insya Allah berangkat besok. Malaikat rahmat udah ada di badan ente ini. Udah orang yang kasih keistimewaan oleh Allah menjadi tamu Allah. Duyubur rahman. Jaga diri ente. Ntar tinggal tunggu tanggal hari haknya. Alhamdulillah. Yang begitu luar biasanya saya bergetar. Begitu saya dengar guru saya, kiai saja, Kiai Haji Nasrullah Rasid yang ada di Pejantan Timur Pasar Minggu, pol tangan. Ini jangan ceramah payah, cerita aja ya. Jadi begitu saya lihat dia, saya di WA, mohon doa semoga dilancarkan oleh Allah. Begitu saya lihat, ini saya ingat Bang Heri ini, jangan-jangan kok biro perjalanannya sama Dream Tour. Langsung saya WA dia, saya bilang Bang Heri, ini jangan-jangan Bang Heri bareng nih, saya bilang nama kiai guru saya yang ngajarin saya bisa pergi haji dan umroh. Akhirnya Bang Heri kasih daftar nama-namanya. Begitu saya lihat Bang Heri nomor 8, saya ketik terus ke bawah, guru saya Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG nomor 14. Ada apa dengan ini semua? Luar biasa yang Allah kasih. Begitu dia niat dengan tulus ikhlas karena Allah, dipertemukan sama guru saya. Makanya semalam saya ngaji sampai jam 2 malam. Bukan ngajinya, ngobrolnya. Sampai jam 2 malam saya udah salamin. Kiai, ini teman saya yang jamaah kemandoran yang besok berangkat bersama Kiai. Udah gitu alhamdulillah. Ini saya bilang Bang Heri beruntung banget. Yang dibilang sama guru kita Ustaz Jailun ini benar-benar menjadi manusia terhormat yang pada saat ini besok dia satu kamar sama guru saya. Saya bilang Heri, mudah-mudahan tahun ente bisa pulang jadi kiai kosasi. Apaan? Umroh orang boleh kasih. Saya bilang, alhamdulillah tanpa kita rencanakan, tanpa diduga-duga, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, katanya tadi guru kita dibilang. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan kepada Allah, bahwa tadinya niatnya cuma main-main, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi yang ngatur acara MC kita juga dia ngirim, besok ke rumah ngomong insya Allah ntar bisa umroh tapi nabung dulu. Ketemu dengan guru, diberikan
yang luar biasa. Akhirnya saya tanya, bener Kiai, bener. Dia cerita nih, tahun ini besok berangkat sama saya nih, termasuk Heri Supan nih. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bang Heri rasakan, saya pernah merasakan seperti ini. Siapa bilang pergi haji itu bukan memang salah satu panggilan Allah? Al-hajju wal umrah lillah. Sesungguhnya hajimu dan umrahmu buat Allah. Karena Allah. Kalau memang Allah mau panggil, Allah memberikan kita kesempatan. Kalau kata guru saya semalam, saya jangan pakai duit. Kagak pakai duit. Saya tahun 2014, alhamdulillah, apa yang seperti Bang Heri rasakan, saya rasakan. Waktu itu ceritanya saya nganterin jamaah. Ceritanya dia udah di atas mobil, habis talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Amin Pak. Siapa tahu dipanggil besok. Nangis, air mata kita cucuran, alhamdulillah. Begitu habis begitu turun dari akhir kata gini, Ustaz besok insya Allah tahun saya pulang Ustaz umroh tahun 2014. Dia pulang, akhirnya saya umroh. Begitu umroh, luar biasa. Ketemu Ustazah Norma Nugraha, ketemu Kiai Nugraha. Saya berangkat bersama beliau. Begitu sampai di sana, alhamdulillah, saya dijadikan mutawid ketika umroh yang kedua. Begitu di sana, akhirnya apa? Ustazah Norma Nugraha capek. Dari kota nanti itu Bang Hebri, alhamdulillah dia dari Madinah dulu baru ke Mekah. Ketika selesai di Madinah, berziarah ke makam Rasul, kemudian nanti kita akan ke kota suci Mekah, tempat lahirnya baginda Rasul. Pada saat itu akhirnya saya dikasih kesempatan baca maulid. Akhirnya saya baca maulid. Saya bilang udah ini Ustazah baca maulid Adibai yang lama, yang panjang, sampai akhirnya pas begitu sampai selesai mahal qiyam, udah nggak usah pakai berdiri, di dalam bis aja dah, nggak apa-apa, duduk tuh semua sampai. Begitu pas sampai mahal qiyam doa, masuk kota suci Mekah. Nanti Bang Heri kota suci Mekah, alhamdulillah ada pedang Sayyidina Ali Zulfaqar 2. Nah itu udah masuk kota Mekah, benar Ustaz, masuk. Nah di situ baca doa. Kota yang paling aman, kota yang paling berkah, masuk kita. Nah begitu masuk ke situ, minta sama Allah, ya Allah, ketika aku masuk di kota suci ini, ya Allah, jaga diri saya ya Allah dari segala hal-hal yang bisa merusak daripada diri saya, terutama tadi udah disampaikan guru kita. Kita nggak tahu, karena kenapa? Nanti Bang Heri akan mikot pertama di Bir Ali, mampir di Bir Ali. Di situ sudah pakai pakaian ihram, artinya dia sudah masuk ke kota suci Mekah, sudah kena yang namanya larangan ihram. Kagak boleh rambut rontok, benar Ustaz. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh segala macam. Baju juga yang biasa blegot nih, jangan blegot. Kita nggak sadar di sana nanti. Kenapa? Kebiasaan kita di Indonesia di sini akan dibuka. Makanya Allahumma astur auratina, minta doa, ya Allah jagalah aib diri saya. Insya Allah nanti begitu masuk udah hotel istirahat, baru kita ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang saya ingin sedikit berbagi kepada jamaah. Saya pernah diijazahkan oleh guru saya
Sholawat agar kita dimudahkan bisa melaksanakan ibadah haji. Waktu itu saya diijazahkan tahun 2011. 2014 gratis Allah kasih saya umroh. 2018 alhamdulillah saya bisa melaksanakan ibadah haji. Mau denger nggak? Mau denger nggak nih? Mau. Datang ke rumah bawa nasi uduk. Diambil dari kitabnya Jawahirul Ma'ani. Di situ pembukaannya ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna bihajjal baitikal haram wa ziyaratan qabri nabika afdhalus sholati wa sallim filuti wal afiya wassalama wa bulugil maram. Waktu itu kiai lagi tiduran di atas karpet. Saya nyampe, saya lagi duduk, saya lagi ngaji sama beliau. Kata dia gini, saya bawa di sini. Ente mau haji enggak? Yo haji siapa yang enggak mau kiai? Kalau mau, bener mau, udah daftar, belum? Gimana daftarnya? Akhirnya dikasih, begitu dikasih, nih saya ijazahin. Insya Allah amalin, diamalin, alhamdulillah. Jangan ditulis katanya. Emang kotak kita apaan? Jangan ditulis. Kalau HP mah enak, kita tinggal upload aja langsung masuk, bener nggak? Makanya jangan ada yang rekam ya. Ditulis, akhirnya nggak ditulis, baca. Begitu di situ ingat, ulang lupa lagi. Bagaimana? Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah dengan keyakinan guru kasih kitabnya nih, kitab Jawahirul Ma'ani. Lihat dari situ. Akhirnya alhamdulillah saya ini tanpa dirasa, tanpa diduga, dengan keyakinan wasilahnya guru dan keyakinan kepada Allah. 2014 saya bisa umroh, apa yang dirasakan sebenarnya kayak Bang Heri Supandi bisa melaksanakan umroh. Alhamdulillah tahun 2018 harusnya saya keluar 2019 atau 2020. 2018 keluar, alhamdulillah bisa haji. Begitu sudah selesai haji di situ alhamdulillah. Cuma sekarang yang saya pesankan kepada Bang Heri bil khusus, mungkin kepada seluruh jamaah, saya bilang, siapa bilang kalau orang sekarang dia bilang umrah adalah wisata religi, dia bisa bayar, dia punya duit? Saya bilang jangan. Sesungguhnya umrah ini adalah salah satu panggilan Allah. Kagak dilihat duit kita, bahkan orang yang punya duitnya MM-an, miliaran. Ada orang yang nggak punya duit sama sekali bisa pergi haji. Saya bilang kita jaga, artinya umroh adalah bagian kesempurnaan ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika pulang dari tanah suci, jaga. Nih yang dibilang makbul, yang dibilang makbul bukan di sana, tetapi ketika kita sudah pulang haji atau umroh baru kelihatan. Yang tadinya nggak pernah ke Masjid Baitur Rahman, yang kagak pernah ke Darussalam, yang kagak pernah ke Masjid Nurul Musola Nur Kamil, rajin, alhamdulillah. Subuhnya sekarang jam 5:15 menit, jam 4:15 menit, jam 3 Bang Heri udah ke musola. Tuh. Kemudian yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah berjamaah. Ini baru yang namanya makbul. Makbul bukan adanya di kota suci Mekah, makbul bukan adanya di kota Madinah, tapi makbul ketika kita pulang setelah melaksanakan ibadah tersebut, haji ataupun umroh. Bahkan ada ketika tahun 2018 saya satu kamar dengan AKBP polisi Brimob di Petamburan. Itu namanya AKBP Pak Gianto. Ya namanya polisi. Kalau kita sih mungkin alhamdulillah satu kamar ngobrol. Kalau dia enggak, yang namanya polisi diam aja. Dikit-dikit siap, dikit-dikit siap. Saya bilang, waduh gimana cara ngobrolnya nih? Alhamdulillah diuji sama Allah. Diuji. Rupanya dia ngeliatin. Begitu waktu itu diujinya sudah di kota Madinah. Saya haji ke Mekah baru ke kota Madinah. Akhirnya begitu saya ini di kota Madinah diuji sama Allah. Dia lihat koper saya kok baju gamisnya banyak.
Saya bilang, saya buat di Indonesia bukan buat saya. Saya punya guru-guru banyak. Inilah kita kasih hadiah guru kita yang terbaik. Baju dari Al-Haram, belinya di kota Mekah, Bang Heri nanti ya, kalau punya duit, tapi beli di sana. Saya bilang, akhirnya dia, rupanya hati di dalam dirinya ingin bertanya, tapi malu. Kemudian akhirnya saya pergi, pengen ziarah ke Rodoh sama makamnya Nabi. Begitu ziarah bawa duit banyak, 800 real. Banyak Ustaz, 800 real, Masya Allah, berapa juta itu. Akhirnya begitu pas pulang dari keluar, pas dari makam Nabi lurus keluar, pegang, ya Allah Ustaz, duit saya hilang, duit saya hilang. Wah, ada apa ini duit hilang? Itu akhirnya bagaimana? Udah Pak, sekarang gini dah Pak Haji, saya bilang ayo kita baca. Kagak mungkin balik lagi, kagak mungkin masuk lagi kita ke Rodoh dari depan, kagak mungkin, orang antri semua. Akhirnya udah baca salat. Saya ingat kata kiai guru saya, ketika kita berdoa, pas nanti kubah yang hijau di Masjid Nabawi itu pas persis makam Nabi. Benar kan? Makam Nabi itu kubah hijau, nanti bawah itu makam Nabi. Akhirnya baca doa situ. Baca, saya bilang sama polisi, Pak Haji bisa baca sholawat nariyah? Bisa Ustaz, gampang. Ya ayo baca nariyah. Saya kira Allahumma sholli sholatan kalinya, Ustaz kan ngomongin nariyah. Saya bilang ya udah sekarang gini Pak, Bapak saya baca, Bapak aminin. Akhirnya baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfari bil qurab. Terus baca sampai selesai. Begitu selesai baca, nengok. Saya kira dia cuma sendiri, nggak taunya banyak orang-orang Malaysia pada ikut. Sampai tanya, bin aina anta? Wah, pakai bahasa Arab dikit ya kan? Bin aina anta? Ana min Indonesia, antum Malaysia. Akhwan, saudara. Alhamdulillah. Begitu udah selesai pulang. Begitu pulang di kamar ngomong sama teman semua. Teman saya di kamar ada berenam, saya berdua orang biasa yang semuanya polisi keluarganya dia. Pak Purnomo, Pak Rebo, Pak Kemisnya ada nama Jumat, tapi Pak Rebo ada namanya. Udah saya tanya, saya bilang Bapak mohon maaf, ini biar tidak menimbulkan kecemburuan, kecurigaan. Ini dia polisi, takutnya kita jadi TKP, saya bilang gitu. Akhirnya, ayo geledah, cari semua. Akhirnya kagak ada, udah diangkat spray, diangkat kasur, dibalikin semua pojok-pojok, kagak ada. Akhirnya saya bilang, udah Pak Haji, ikhlas ridho. Ini kota suci Mekah, ini kota Madinah, kota yang dimuliakan, ada makam Nabi. Insya Allah wasilah tadi udah kita baca sholawat. Insya Allah kalau memang masih rezeki pulang, kalau bukan rezeki udah sedekah. Udah semua. Akhirnya begitu tiduran, palanya diganjel pakai tangan. Begitu di tangan diganjel, ada duit. Duitnya ada, girang. Masya Allah, Ustaz, ya Allah ini duit saya. Nah, kok bisa begitu? Udah spray diangkat, bantal diangkat semua. Duitnya ada. Terus saya tanya, nah ada apa ini Pak Haji, kok bisa begini? Akhirnya saya bilang, ngomong Pak Haji, kalau memang masih ada di sini nih, saya bilang di kota Madinah, mungkin ada segala sesuatu dalam hati, keinginan atau perasaan, ngomong. Akhirnya dia ngomong, dan sebenarnya saya mohon maaf, saya ngiri. Kok ngiri? Iya, itu Ustaz kopernya gendut banyak banget, isinya itu gamis mulu. Lah, saya kebetulan beli sama sekali. Ya Allah, udah yuk besok nih mumpung kita masih di kota Mekah, kota Madinah, ayo beli. Akhirnya anterin. Begitu beli anterin, alhamdulillah kita dibeliin satu. Akhirnya udah pulang dah tuh. Dia beli, tadinya pengen beli 2, akhirnya beli 4. Buat anaknya semua dibeliin, alhamdulillah. Itu bukan apa, wasilahnya sholawat nariyah. Makanya nanti Bang Heri kalau ketemu hal-hal seperti gitu, baca sholawat nariyah. Ini satu. Kemudian ada tahun 2014, saya umroh bersama lurah peninggilan. Jangan kata barang, orang masih bisa hilang. Benar gak saya? Orang hilang.
Masuk yang namanya kota Mekah, istirahat langsung masuk, itu jam tengah malam langsung masuk bikin umroh. Begitu masuk bikin umroh, masuk itu langsung tawaf. Bingung, apa katanya, Ustaz, saya nggak bisa ngeliat orang ngeri kayak orang di udang. Udah saya masuk keluar lagi nggak terasa. Begitu jam 9 siang baru ketemu tuh orang, bininya udah nangis aja. Kemudian kata Ustaz Norma, udah Ustaz, ya biarin, yang penting kita nih jamaah yang lain masih ada, insya Allah ntar Pak Lurah. Tapi kan bukan yang jadi masalah, ada bininya yang nangis kagak ini. Akhirnya udah baca sholawat Maria rame-rame, jam 9 pagi baru ketemu. Banyak hal-hal yang di sana kita jaga, kepribadian kita, akhlak kita, apapun di sana sikap kita, Bang Heri tolong kita jaga. Kenapa? Inilah kota yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu yang kita ucapkan akan di situ ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di lurah yang bersama saya, habis selesai sholat subuh dari Masjidil Haram naik enak, jalan agak naik, masih ada gunung sedikit, berhenti di atas gunung, ngelihat udara begitu sejuk enak. Tiba-tiba ada kumpulan angin, itu yang namanya kantong kresek plastik naik ke atas terbang. Ada salah ucapan, apa katanya? Oh, ini kota suci, kok banyak sampah katanya, padahal di bawah angin. Belum mulutnya rapat, belum ucapan itu masih teringat dalam kuping kita, masih kita bersama-sama. Tiba-tiba itu kantong kresek sampah nempel di mukanya, sep aja lah. Coba saya bilang, nih istighfar Pak Haji, istighfar. Ada apa nih? Udah sekarang kita nggak usah nih, pulang masuk ke hotel. Banyak kejadian. Inilah yang tentunya buat Bang Heri. Salah satu Allah kasih pada saat ini kemuliaan menjadi duyupur rahmat, menjadi kemuliaan tanpa dengan sesuatu diduga-duga, diberikan kesempatan oleh Allah. Tadi udah disampaikan guru kita, manfaatkan waktu di sana kita beribadah. Kenapa? Segala ketika kita di Masjidil Haram, satu kali kita kelipatan daripada ibadah tersebut dibayar 1000 kali. 1000 kali lipat. Sekarang kita bersedekah 5 real atau 1 real. Kali 4000 kali 1000, udah berapa duit? Mampu kita di sini ke sedekah ratusan juta? Agak mampu. Tapi tanpa terasa di sana kita ngamal 5 real dikalikan 1000, mudah-mudahan inilah menjadi tabungan buat kita. Kemudian yang berikutnya, kalau kita punya niat, guru saya bilangin, ini terbatuk daripada bagian belajaran fikih. Saya pernah praktekin, ada seorang ibu ikut ngaji dengan saya. Dia cuma hanya sekedar guru ngajar ngaji, suaminya sudah meninggal. Saya sampai ke rumahnya, saya bukan seorang apa, saya waktu itu lagi ngirim gas LPG, saya tukang gas LPG. Akhirnya begitu dia nangis, Ustaz tolongin saya, mengadapan itu di depan rumah udah pasang tenda, kayak dulu guru kita Ustaz Jalaluddin udah pasang tenda depan rumahnya. Saya tanya, emang mau ada acara apaan? Dia mau bikin pertemuan haji, mau bikin walimatus safar. Nangis dia. Saya bilang, insya Allah Bu, insya Allah. Saya bilang gitu. Akhirnya begitu di dalam saya bilang, tapi bagaimana Ustaz? Suami saya sudah meninggal, anak saya sudah pada kerja, kegiatan saya yang penting ini hari saya udah ketemu rezeki, makan aja udah alhamdulillah. Akhirnya saya bilang, insya Allah Bu, jangan lihat diri saya, tapi saya diijazahkan sama kiai, insya Allah ini saya kasih. Baca sholawat yang tadi, gak usah dibaca aja, bilang yang tadi aja ya. Kalau dibaca ntar pada ingat lagi, pada pergi haji lagi semua repotan, lupa sama saya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna bihajjal baitikal haram wa ziyaratan qabri nabika afdalu salati wa salim filuti wal abya wa salama wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tulis. Akhirnya tanpa dirasa 3 bulan alhamdulillah bisa umroh. Jadi ceritanya, tahu-tahu anaknya dapat rezeki, dia ingat ibunya, dia telepon, diambil KTP-nya, didaftarin umroh.
Alhamdulillah. Bisa. Kalau memang jamaah seandainya pada saat ini dia merasa, wah Bang Heri bisa umroh, oh Bang Haji, Pak Ustadz guru kita jalur bisa umroh. Bagaimana caranya? Kata guru saya gini, ketika kita niat tapi ada gerakan, ketika kayak kita mau sholat, kita sudah niat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada gerakannya nggak? Ada nggak? Ada tangan kita, Allah, niat dalam hati, kemudian terus sedekah. Ketika kita mau pengen berangkat haji atau pengen bisa berangkat haji, gimana caranya? Ketika ya Allah saya ingin berangkat haji, ambil kaleng kongwan yang udah kosong, jangan isinya rengginang, jangan. Ambil kaleng kosong, bolongin, tulis, ya Allah saya ingin Engkau berikan aku kesempatan bisa haji ataupun umroh. Masukin, apakah mau 1.000 atau mau 2.000, 5.000. Yang penting ketika di situ keniat kita barengin dengan gerakan, masukin, cemplungin duit. Insya Allah kalau kita masukin 1.000, 2.000, 3.000, bulan depan masukin 30 juta, bisa umroh. Amin. Benar, nggak percaya. Ini adik saya sendiri, saya pulang haji, tahu-tahu dia laksanain, tahu-tahu alhamdulillah lakinya dapat obyekan daftar haji. Alhamdulillah, insya Allah cuma nunggunya lama, 20 tahun. Tuh. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Bang Heri ini adalah yang satu Allah pada saat ini diberikan kesempatan duyutur rahmat. Orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan. Makanya nanti di sana jangan lupa. Nih, doain semua jamaah yang hadir pada saat ini. Ingat wajahnya, bayangkan doa nanti di sana, ya Allah berikan kesempatan seperti apa yang aku rasakan ya Allah pada orang-orang yang pada saat ketika bikin walimatus safar, ketika bikin pertemuan, panggil ya Allah. Nih, insya Allah kita nggak tahu kapan giliran kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ketika di sana, kalau di sini kita waktu yang mustajab, tapi kalau di sana tempat yang mustajab. Apakah kita mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ketika kita di tempat yang mustajab, dikabulkan oleh Allah. Di mana? Di Raudhah, di Hijr Ismail. Kemudian di Multazam, itu tempat-tempat yang mustajab. Bahkan di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Insya Allah dia Bang Heri nanti kita titip doa. Bang Heri doa ini buat semua yang hadir, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan haji atau umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita sedikit yang tanpa diduga-duga bisa pergi haji. Tukang kangkung bisa pergi haji. Percaya nggak kalau tukang kangkung bisa pergi haji? Kebun-kebunnya. Bener, dia jual. Alhamdulillah. Tuh, nanamnya di situ di pinggir BKT. Dia tanam dijual. Akhirnya begitu dia cabut tuh kangkung, susah keras, nggak kecabut, dia jual sama tanah-tanahnya. Besoknya pergi haji. Nih, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak berpanjang kalam karena ini Bang Heri ini insya Allah udah dibuktikan oleh Allah wasilahnya guru saya udah sampaikan semalam kepada guru saya. Alhamdulillah besok Bang Heri bersama guru saya satu kamar, dan juga nanti mudah-mudahan saya bilang Bang Heri tolong nanti ya, tolong sampaikan doa juga buat jamaah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya Bang Heri, kita nggak tahu siapa lagi besok giliran kita dipanggil bisa haji ataupun umroh. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi buat Bang Heri dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini.
Kita minta kepada Allah dengan barokahnya suratul Fatihah bisa diberikan kesempatan haji ataupun umroh, dan juga nanti sama-sama kita baca sholawat yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melekat di hati jamaah, insya Allah bisa pun dengan wasilahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipanggil haji ataupun umroh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna bi'ajjal baitikal haram wa ziyaratan qabri nabiyika Abdullah salati wa salim fil wal afiyah wa salamah wa bulughil maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma hajjan hajjan mabura wa umratan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur. Ahridna ya Allah min az-zulumati ila an-nur, ahridna ya Allah min az-zulumati ila an-nur, ahridna ya Allah min az-zulumati ila an-nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bil khusus untuk diri saya pribadi dan juga bil khusus untuk sahabat saya, teman saya Bang Heri Supandi, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir diberikan kesempatan haji atau umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.